Shalom Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya sangat senang kembali menyapa Bapak Ibu, saudara dimanapun berada. Salam dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Biarlah segala kemuliaan, pengagungan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, bersama-sama kita kembali diberkati dengan kebenaran firman Tuhan melalui RPKM, Renungan dan Pengajaran Kata Roh Ministry. Saya percaya semua kita menanti akan renungan ini yang pasti memberkati kita sekalian. Mari bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa, Bapa di surga, dalam nama Yesus kami rindu firman-Mu, berbicara kepada kami, berikan kami pemahaman yang baik dan benar, dan kami pun menjadi pelaku-pelaku yang baik dengan pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami telah siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Bersama-sama kita akan membuka Mazmur 34, Mazmur 34 ya, ayat 1 sampai 23, tapi ayat ini kita akan baca secara berseri, tidak secara keseluruhan sesuai dengan topiknya, yaitu sikap yang berhasil, sikap yang berhasil. Kita belajar dari Daud bagaimana kehidupannya bisa berhasil dalam mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Saya akan baca khususnya ayat yang pertama sampai ayat yang kedua saja. Yang kedua, nanti yang lainnya bisa menyusul. Firman Tuhan berkata demikian dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud pada waktu ia berpura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Ayat yang pertama. Lalu ayat kedua, aku hendak memuji Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Baik, nah saudara kasih Tuhan, setiap kita sekali lagi pasti ya ingin berhasil. Itu kerinduan kita, itu harapan kita. Tidak seorang pun yang pernah merencanakan kegagalan dalam hidupnya. Pastikan semua ingin berprestasi, ingin berhasil untuk mencapai sesuatu apa yang sudah diperjuangkan. Tapi seringkali kita tengah perjalanan perjuangan itu kita menyerah. Mengapa? Karena begitu banyak tantangan, hambatan, halangan, baik dalam diri sendiri maupun di lingkungan kita, bahkan mungkin banyak saingan atau banyak hal yang membuat kita kehilangan semangat, mungkin tidak ada motivasi dari orang lain ataupun mungkin mengukur ya kita punya kemampuan dan menganggap bahwa tidak mungkin kita mampu dengan keberadaan kita. Itulah manusia. Tetapi beda dengan Tuhan. Siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, Tuhan menghendaki supaya kita berhasil. Yang lagi Tuhan menghendaki supaya setiap umatnya berhasil. Penentu keberhasilan kita adalah Tuhan sendiri. Tentu bagaimana kita memiliki sikap ya terhadap Tuhan, menghadapi setiap persoalan masalah dalam hidup kita supaya mencapai dalam keberhasilan. Bagaimana sikap kita dalam saat kita berjuang. Kita belajar dari Daud, saudara kasih Tuhan. Ya, kita harus memiliki sikap yang positif atau sikap yang optimis. Nah, di dalam dunia ini ada dua sikap ya yang sering dimiliki oleh seseorang, yaitu sikap optimis dan sikap pesimis. Sikap optimis versus sikap pesimis. Berhasilnya atau tidak berhasilnya seseorang itu ditentukan oleh apa, saudara? Sikapnya. Ada orang yang memiliki sikap optimis dan tidak mudah menyerah. Orang memiliki sikap seperti ini pasti akan memperoleh jalan keluar. Sebaliknya, orang yang memiliki sikap pesimis dan mudah menyerah tidak akan memperoleh jalan keluar walaupun sudah diberikan jalan keluar. Bapak Ibu yang kasih Tuhan,
Ada sebuah ilustrasi yang menggambarkan perbandingan antara kedua kelompok, sikap optimis dan sikap pesimis. Ada dua buah ember yang dipakai untuk menimba air di sumur. Ember pertama adalah ember yang pesimis, dan yang lain adalah ember yang optimis. Setiap kali ember yang pesimis dimasukkan ke dalam sumur, ia selalu mengeluh. Percuma, sebab nanti kalau masuk sumur ini pasti kosong lagi. Keluar lalu masuk lagi dan kosong lagi. Dia berpikir bahwa setiap kali masuk sumur, dirinya selalu belum dalam keadaan kosong. Ya, dirinya selalu dalam keadaan kosong. Tetapi ember yang optimis dengan penuh semangat selalu berkata, setiap kali aku keluar dari sumur ini, aku selalu penuh berisi air. Nah, apa yang menjadi kita perhatikan dari ilustrasi ini, saudara kasih Tuhan? Ini menggambarkan sikap kita sendiri. Sumur itu sebenarnya tidak pernah berubah. Tetapi ember itu sendirilah yang menentukan. Hidup ini akan menjadi baik atau tidak. Itu tergantung dari mana? Tergantung dari sikap kita sendiri, saudara kasih Tuhan. Itu bagaimana kita menilai dan melihat kehidupan ini. Kalau keadaan menjadi buruk atau hidup ini menjadi tidak bahagia, itu karena apa? Karena sikap kita juga dalam memandang kehidupan ini tidak baik. Katakan hidup ini jahat, hidup ini tidak adil. Itu betul mungkin sekeliling kita, tetapi bukan itu menentukan keberhasilan kita, tapi sikap dari sendiri. Nah, ada sebagai contoh ilustrasi bagi setengah Tuhan. Ada sebuah cerita tentang seorang kakek yang sudah tua, ya, bukan saja tua, pikun juga, ya, atau sering diberikan singkatan dengan top, tua, atau juga ompong, bahkan juga sudah pikun, ya, jadi top. Nah, kakek ini tinggal di rumah anaknya dan seringkali dipermainkan oleh cucunya. Sementara sang kakek tidur siang, cucunya mengolesi kumis kakek dengan apa? Dengan terasi. Ya, mengolesi si kakek dengan terasi. Begitu terbangun, kakek ini berkata, kok kamarku bau terasi? Lalu dia pergi ke dapur dan bertanya, apa kalian membakar terasi? Tidak, kata pembantunya. Kok bau terasi? Katanya lagi. Lalu kakek ini pergi ke ruang tengah. Kok bau terasi juga? Siapa sih yang masak dengan terasi? Mungkin tetangga, pikirnya. Lalu sang kakek pun pergi ke halaman. Lalu mengatakan, dunia sekarang bau terasi. Luar biasa. Ya, luar biasa ya. Tentu saudara mengetahui bahwa sebenarnya dunia tidak bau terasi. Dapur tidak bau terasi, kamar tidak bau terasi. Ya, di dapur tidak ada yang sedang memasak. Ya, tidak ada dengan menggunakan terasi. Justru yang bau terasi itu siapa? Pasti kita tahu. Yang bau terasi itu adalah kumis seorang kakek ini. Ya, jadi yang bau terasi itu siapa sekali lagi adalah kumis sang kakek. Ini apa menjadi gambaran dari ilustrasi ini, seorang kasih Tuhan? Ini menggambarkan sikap kita. Oleh sebab itu, marilah kita memeriksa diri kita masing-masing. Jangan selalu mempersalahkan lingkungan di mana kita berada. Apalagi mempersalahkan orang tertentu, komunitas tertentu. Saya kan saudara kasih Tuhan. Jadi meskipun keadaan begitu sulit, sebagaimana digambarkan
pada ayat pertama yang dialami oleh Daud, tetapi pada ayat kedua dan selanjutnya ada perubahan besar dari pura-pura gila, tetapi kita lihat ayat yang kedua tadi, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Tadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, di ayat kedua ini kita perhatikan ada perubahan besar yang dialami oleh Daud. Bukan perubahan keadaan yang mendadak, tapi perubahan sikap Daud. Jadi pada ayat yang pertama diceritakan bahwa Daud sedang dalam keadaan ketakutan dan kesulitan. Ia berpura-pura menjadi gila sehingga membiarkan air liur keluar dari mulutnya. Sungguh merupakan penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh Daud. Akan tetapi dalam keadaan seperti itu, Daud ingin memperoleh jalan keluar. Lalu apa sikap Daud? Lalu apa sikap Daud? Bagaimana sikap Daud menghadapi persoalan itu? Bukan lagi setiap saat kita temukan Daud pura-pura gila atau stres, tidak. Tapi sikap yang dimiliki oleh Daud adalah sikap ingin mengatasi keadaan. Dan lagi, sikap yang dimiliki oleh Daud adalah ingin mengatasi keadaan. Nah, itu sikap pertama yang diperlihatkan oleh Daud. Adalah sikap ingin mengatasi keadaan. Walaupun berada dalam keadaan yang sulit, dia tidak lagi begitu saja menyerah dan takut. Daud mempunyai sikap ingin berada di atas segala keadaan, yang tidak menyenangkan dalam kehidupannya. Ini harus kita aminkan, saudara kasih Tuhan. Jadi dalam keadaan sesulit apapun yang mungkin tidak menyenangkan, kita membutuhkan sikap bagaimana kita mengatasi keadaan, bukan lari dari keadaan, bukan lari dari persoalan, atau menganggap masalah persoalan itu lebih besar daripada Tuhan kita. Tidak. Itu sebabnya dikatakan di ayat yang kedua oleh pemazmur, yaitu Daud. Saya ulang ayat ini sekali lagi, dikatakan begini. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian tetap di dalam mulutku. Jadi kasih Tuhan, meskipun batinnya merasa tertekan, Daud tidak menyerah. Dia segera mempunyai kehendak. Itu kehendaknya apa? Kehendaknya memuji Tuhan. Itu berarti ingin mengatasi keadaan sulit tersebut. Dua kata pertama pada ayat kedua ini kita perhatikan. Yang pertama, aku hendak. Penekanannya ada pada siapa? Pada aku. Memuji Tuhan tidak bisa datang dari orang lain. Kalau kita memuji-muji Tuhan karena kita mendengar orang lain memuji, tidak. Itu harus datang dari hati kita, dari hidup kita. Bersyukur datang dari diri kita sendiri. Memuji Tuhan datang dari hati kita sendiri, dari diri kita sendiri. Lalu perhatikan, aku hendak, artinya apa? Kita mempunyai sikap. Sikap apa? Sikap kemauan. Ada kemauan. Kita tidak menyerah, tetapi mempunyai keinginan untuk berada di atas keadaan yang tidak menguntungkan itu. Inilah sikap pertama yang harus kita miliki. Jika kita ingin memperoleh keberhasilan keluar dari setiap persoalan masalah hidup kita, atau dari segala kesulitan yang kita alami pada saat itu, apapun itu. Terima kasih Tuhan. Demikian juga bila kita sedang menghadapi penyakit. Sakit apa yang saat ini kita alami? COVID-19, kita sedang dirawat mungkin di rumah sakit atau karantina mandiri. Ada yang cepat sembuh, tapi ada yang cukup lama sembuh, bahkan ada yang sempat diterminalkan.
Apakah kita menyerah dalam keadaan seperti itu? Atau mulai kita pasrah, ya udah terserah Tuhan, mau dipanggil, panggillah, kalau mau mati, mati bos. Sikap keputusasaan, sehingga kita kehilangan semangat untuk keinginan untuk sembuh. Sakit apapun itu, mungkin sudah sakit menahun, tidak kunjung sembuh, kita sudah berjuang. Maka saya katakan, atasi keadaan itu dengan sikap yang positif, yang optimis bahwa aku pasti sembuh. Aku pasti sembuh dengan kuasa Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Pujilah Tuhan, sembah Dia. Sembah, puji Dia dengan hatimu. Maka dikatakan, aku hendak. Mari kita belajar dari Daud. Dalam mengatasi kesulitan, justru dia datang, aku hendak memuji Tuhan. Dalam segala waktu, puji-pujian kepada yang tetap ada di mulut. Saudara Tuhan, begitu besarnya kekuatan pada saat kita memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan. Betapa dahsyatnya Tuhan bekerja ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sikap hati yang benar. Maka kita bisa berkata, aku ingin mengatasi semua keadaan. Karena ada Tuhan menolongku, membelaku. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa berhasil, sikap yang berhasil. Mengatasi segala persoalan, masalah, kesulitan dalam kehidupan kita. Apapun itu, sekali lagi. Entah itu sakit, penyakit, kesulitan, penderitaan, tekanan hidup. Kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh menyerah. Tetapi milikilah kehendak. Aku ingin mengatasi semua keadaan bersama dengan Tuhan. Oh, Tuhanlah pertolonganku. Tuhanlah kekuatanku. Jangan lupa selalu katakan, aku kuat karena Tuhan. Aku kuat karena firman. Aku kuat karena Tuhan. Aku kuat karena firman. Haleluya, puji Tuhan. Inilah renungan di sesi yang kedua ini, sikap kita di dalam kehidupan supaya kita berhasil, yaitu sikap keinginan untuk mengatasi keadaan. Akan kita lanjutkan di sesi yang ketiga. Teruslah ikuti renungan ini, akan lebih lagi akan memberkati kita semuanya. Jangan lupa di like dan dibagikan supaya lebih banyak lagi orang yang diberkati. Diberikan tanggapan apakah sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini, dan sekaligus supaya renungan ini terus berkelanjutan, mohon dibantu di subscribe. Terima kasih. Selamat beraktivitas, salam sehat, selalu jaga kesehatan. Anda sehat, keluarga sehat, Indonesia sehat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, amin.